Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gue. Dan di episode kali ini gue mau ngebahas seputar ini baru apa ya, baru kejadian seminggu yang lalu bahwa rekor apa ada apa pemain Inggris ya, pemain Inggris yaitu Keira Walsh dibeli dari klubnya, dari klub lamanya Manchester City oleh Barcelona dengan biaya transfer 400.000 pound sterling ya. Itu kalau dikonversikan ke euro, ke mata uang euro itu bisa mencapai 460.000 euro. Nah, ini menciptakan rekor lagi ya. Jadi ini adalah rekor transfer termahal sepanjang masa di sepak bola wanita. Sebelumnya 2 tahun yang lalu itu dipegang oleh Pernille Harder ya, ketika dia pindah dari Wolfsburg ke Chelsea. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 300.000 pound sterling atau sekitar 350.000 euro ya. Mungkin buat fans sepak bola biaya segini tuh receh ya, karena kita ngeliat bahwa transfer di sepak bola pria ada ya, pemain mediocre aja tuh bisa sampai 2-3 juta euro lah ya, 2-3-4 juta euro. Transfer termahal aja 2 juta euro masih dipegang Neymar. Tapi untuk penggemar sepak bola wanita, 460.000 euro ini sudah merupakan apa ya, sudah merupakan apa istilahnya ya, sudah merupakan hal yang luar biasa gitu loh, karena jarang sekali bahwa klub-klub wanita ini mau mengeluarkan biaya transfer untuk mendatangkan seorang pemain gitu ya. Biasanya mereka nunggu kontrak sang pemain di klub lamanya habis, kemudian ya kalau nggak menunggu kontrak pemain habis, pemainnya disuruh mutus kontrak ya, supaya tidak mengeluarkan biaya transfer. Karena sepak bola wanita ini juga memang belum mendatangkan profit yang begitu besar ya, meskipun sekarang juga udah ada apa ya, udah banyak exposure juga ya kan, banyaknya apa, jumlah rekor penonton yang pecah, terus eh, apa ya, interaksi di sosmed juga kan, itu juga lebih banyak belakangan ini kan mengenai sepak bola wanita, fans Tibet juga ada, pokoknya kulturnya udah mulai dibangun lah ya. Cuman memang sepak bola wanita sendiri belum jadi apa ya istilahnya, di Eropa sana bahkan belum apa ya, belum begitu apa ya, belum begitu menarik minat para fans ya, para kebanyakan supporter. Otomatis kan juga investor atau juga pebisnis juga belum banyak mau yang menginvestasikan dananya ya di sepak bola wanita. Tapi gue harus acungi jempol juga untuk Barcelona, sudah mau apa, sudah mengeluarkan uang yang begitu besar ya. Ini berarti kan uh, pemain sepak bola wanita ini sudah mulai dihargai ya di percaturan sepak bola dunia ya. Ininya mereka punya kontrak dengan klub namanya, mereka mau membayar, mereka mau membayar ya, membayar lebih, mungkin lebih dari market value-nya sang pemain. Itu udah menurut gue udah apresiasi ya, karena sekarang ini jarang banget ya kalau kita temuin apa ya, jarang lah kalau transfer apa di apa ya, di luar negeri gini ya. Mungkin di Amerika, tapi Amerika juga mainnya seperti di MLS yang mainnya pakai trade, tambah apa ya, draft pick lah segala macam lah. Itu ya, itu urusan Amerika itu ya, it's just American things lah ya. Kita juga nggak bakal ngerti. Tapi gue apa ya, mungkin kalau teman-teman yang bertanya, kok bisa sih Kera Walsh ini dibeli seharga segitu ya, sampai memecahkan rekor transfer. Apakah pemain ini worth it untuk dihargai, layak dihargai segitu ya, sampai memecahkan rekor transfer? Kalau kita melihat permainan sebagai fans umum ya, termasuk gue ya, gue cuma ngeliat permainan dia di timnas Inggris, menurut gue worth it sih, karena di UEFA Women's Euro kemarin ini orang bener-bener jadi motor serangan. Dia sebenarnya tugasnya dua bahkan ya, dia itu menjadi orang pertama yang menghalau serangan lawan di depan back, kemudian dia juga membangun serangan dari bawah ya kan, dia ya, jadi otak apa, playmaker serangan. Dan juga kalau misalkan gue lihat ini kayak Rawos ini apa ya, gue susah ya nemuin pemain dengan tipe kayak Kerawal sekarang di timnas Inggris ya, at least di timnas Inggris wanita maupun pria. Karena di pria aja apa ya,
mungkin yang paling sama mendekati role-nya seperti Keros mungkin Jordan Henderson ya. Cuman Henderson kan juga sekarang udah mulai advance, dia kan maju ke depan kan, sebagai apa namanya, role-nya, posisinya. Sementara Keros di posisi DM, selain menghalau serangan dia juga mengawali jalannya serangan ya kan. Bahkan eh, kalau nggak ada Kerawos mungkin Inggris gak akan bisa juara Euro kemarin ya. Terbukti bukan cuma apa ya, orang pasti akan ingat asisnya dia ya ke Elatun ketika eh, final ya. Itu benar-benar asisnya keren banget ya, keren banget. Ke Elatun golnya keren, asisnya pun lebih keren lagi. Tapi di pertandingan sebelumnya juga ya orang berkali-kali nih bikin asis nih buat teman-temannya, berkali-kali apa ya, eh, memutus serangan lawan, ngepresur pemain lawan. Pokoknya dia ini mengerjakan kerja kotor sekaligus kerja bersihnya ya kalau di timnas Inggris. Jadi gue salut banget. Ini kalau bisa dibilang penerusnya Jill Scott nih, bener-bener lagi di penerusnya Jill Scott ya. Di Manchester City sendiri juga kalau gue lihat, gue berapa kali ya nonton Manchester City di pertandingan Manchester City Women juga, ini orang jadi otak permainan juga motor serangan. Jadi menurut gue layak dihargai 490.000 euro. Apalagi sekarang Barcelona kan kehilangan Alexia Putellas ya, yang harus menepi karena cedera. Mungkin paling cepat baru balik awal tahun depan ya. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi nih. Kerawos kan posisinya DM, sementara Alexia ini kan lebih ke IMF ya. Nah, apakah bisa Kerawos ini menggantikan peran Alexia gitu kan? Peran Alexia Putellas sebagai playmaker, top scorer, segala macam, otak permainan segala macam. Nah, ini kalau gue lihat ya, kalau gue lihat Barca ini membeli Kerawos ini selain salah satunya karena untuk menggantikan Aisyah Putra, dia juga ingin memperkuat lini tengah ya, karena bisa dilihat sendiri bahwa gak bisa lah selalu mengandalkan Putelas, ada Bonmati juga ya, Itana Bonmati, Caldente, ada Guijaro. Nah, butuh pelapis yang sepadan sih, karena pelapisnya sendiri kalau di Barca ini paling mentok cuman Engen ya, cuman Ingrid Engen dari Norwegia. Sisanya ya apa, pemain muda. Kalau gue lihat skuadnya sekarang, makanya mereka membutuhkan sosok pemain yang berpengalaman, udah main di Champions League, udah main di Euro, Piala Dunia, Olimpiade. Nah, Keras ini sosok yang tepat. Nah, untuk posisinya sendiri, kalau gue lihat sendiri sih, kalau gue bisa apa ya, kalau bisa gue telaah, mungkin Keras akan tetap dijadikan DM ya, dengan DM bersama dengan Bonmati ya paling ya, Bonmati sebagai CM. Nah, Guijaro ini yang awalnya disandingkan dengan Bonmati sebagai double pivot, ini akan ditarik maju ya ke depan dan mengisi posisi dari Alexia, karena gue lihat juga Patricia Guijaro ini juga lumayan apa istilahnya, kualitasnya ada lah untuk dia menjadi uh, finisher, menjadi playmaker seperti Alexia ya. Jadi dia bisa jadi motor serangan, bisa jadi penyelesai serangan, bahkan juga bisa jadi pengumpan. Buktinya waktu final kemarin lawan Lyon ya di UEFA Women's Champions League, dia hampir cetak gol indah ya. Saya kena mistar ya. Itu mungkin kalau Guijaro gol itu mungkin pertandingan masih bisa berubah ya jalannya ya, masih seimbang. Itu menandakan bahwa Guijaro ini punya bakat ya untuk menjadi attacking midfielder, bahkan bisa jadi second striker ya, atau bisa jadi false nine, karena sekarang kan striker juga lagi cedera kan, kayak Asisat Oswala lagi cedera, Martes udah cabut kan ke PSG. Bahkan mungkin bisa jadi false nine ya kalau misalkan Geise juga nggak apa namanya, nggak perform, mungkin bisa jadi false nine. Ini gue lihat ada sih. Jadi kalau Kerawos sendiri, dia bakal posisikan sebagai DM berduet dengan Bonmati sebagai CM nya double pivot. Nah, Patri Guijaro ini yang bakal maju ke depan ya. Di sisi lain gue juga salut ya dengan keputusan dari Kerawos ya untuk cabut dari Liga Inggris, karena sebagai fans yang apa ya, gue sebagai fans yang menginginkan adanya apa ya, persaingan kompetitif di semua belahan Eropa ya. Ini gue tuh pengen ada apa istilahnya, pemain-pemain ini maulah keluar dari zona nyaman gitu loh. Ini gue udah salut sama Kerawos, karena dia ini adalah satu dari sedikit pemain Inggris yang mau keluar dari liganya sendiri untuk main di liga luar, yang meskipun mungkin kualitasnya mungkin sedikit di bawah liganya, atau mungkin
nggak terlalu kompetitif lah, tapi setidaknya dia bisa dapat pengalaman, belajar bahasa baru, belajar kultur baru, gaya permainan baru, sistem baru segala macam kan. Dan itu bisa membuka pikiran juga, membuka pandangan seseorang itu ya. Karena kalau gue sendiri di timnas Inggris sendiri, yang di timnas Inggris sekarang ya, itu cuman ada tiga paling ya, ada tiga yang main di luar negeri, itu dua di Barcelona ya, si Kerawos tadi sama satu Lucy Bronze. Di Jerman ada satu, di Bayern Munchen itu Georgia Stanway. Sisanya itu main di dalam negeri semua. Bahkan salah satu andalannya itu bek kanannya itu Rachel Daly yang dulu main di Houston Dash di Liga Amerika, sekarang udah balik lagi ke Aston Villa. Jadi apa ya, sebenarnya butuh lah kita pemain-pemain yang mau keluar dari zona nyaman, nggak comfortable lah di posisinya gitu loh. Maksudnya bukan cuma terjadi di Inggris doang ini, di Jerman juga. Jerman kebanyakan pemainnya diisi pemain-pemain dari Wolfsburg, Munchen, dari ya mentok-mentok Frankfurt lah gitu kan. Jarang banget ada yang main di luar negeri, itu pun paling cuman Dabrits Marutzan ya di Lyon ya, Sarah Dabrits sama Zenit Marutzan di Lyon, sama mungkin kiper pun, itu pun kiper ketiga ya, Anne-Catherine Berger tuh main di Chelsea. Butuh lah pemain yang mau challenge dirinya sendiri. Spanyol juga kebanyakan kan mainnya di Spanyol, malah sekarang blok-blokan di antara Barcelona dan Real Madrid. Jarang banget juga ada pemain dari klub lain yang masuk timnas gitu loh. Butuhlah kasih kesempatan seperti itu ya. Kemudian apalagi ya? Baik juga ya, ya Italia juga baik yang masih main di liga lokal. Bahkan Belanda, Swedia juga sekarang beberapa udah pada pulang ke liga masing-masing. Satu yang pernah berubah Amerika sih, emang Amerika Serikat ini emang, ya gue nggak tahu ya, mungkin karena mereka antara udah nyaman di liganya sendiri, atau mungkin mereka tuntutan timnas ya, mereka harus selalu standby di dalam negeri supaya bisa lebih gampang dipanggil timnas, atau mungkin karena level mereka mungkin nggak sampai Eropa ya. Amerika ini jarang banget mengirimkan pemain ke luar negeri ya. Sekarang mungkin di skuadnya ini cuma tinggal dua ya, ada Katarina Mankadou dan Lisa Horan tuh main di Lyon. Sisanya semua main di luar negeri. Dulu ada tiga pemain tuh yang main di Manchester City, ada Sam Lewis, Ross Raffel, sama Abby Gamber. Mereka juga pulang tiga-tiganya akhirnya ke NWSL, ke Liga Amerika Serikat ya, NWSL. Jadi butuhlah sebenarnya pemain yang bisa, kita mau lihat gitu loh, pemain-pemain ini bisa berkembang gak ketika mereka harus tinggal di kota yang bukan asal mereka, yang benar-benar baru lah ya. Karena di cowok ini juga banyak banget yang sama lah kayak Jerman misalkan, Jerman atau eh, Perancis ya misalkan, atau Inggris bahkan, ya mungkin memang liganya lebih kompetitif dibanding liga-liga yang lain, bahkan liga wanita gitu kan, lebih kompetitif. Tapi kan butuh lah pemain yang bisa buat keluar ke, bahkan ketika masih usia muda ya, itu makanya gue salut sih dengan Kerawos mau coba keluar dari zonanya. Sama gue juga tadi yang seperti gue bilang, gue apresiasi dengan Barcelona udah mau mengeluarkan biaya transfer, karena mereka menghargai market value pemain itu sendiri ya. Jadi mereka nggak cuma asal nunggu kontraknya habis atau nunggu pemainnya putus kontrak gitu loh. Ini pemain ini jangan salah, mereka punya market value. Memang jauh banget gapnya dibanding pria, tapi setidaknya pemain ini udah mulai dihargai loh di kalangan pecinta sepak bola ya, mau analis, mau supporter segala macam kan. Bahkan mungkin kalau misalkan manajemen klub dan investor itu udah melihat nih, ini pemain ini potensial nih, kalau misalkan bisa apa main di tim mereka, bisa ngangkat performa, bisa ngangkat apa ya, bisa ngangkat performa, bisa ngangkat exposure mereka, bisa ngangkat eh, apa ya, ketenaran mereka gitu loh, di apa namanya, jadi mereka punya bargaining ya dengan pemain ini. Sekarang musim ini dikit banget ya yang beli pemain ya, selain Kerawas mungkin ya kayak Lucy Bronze sudah yang gue bilang, mereka pindahnya gratis, kontraknya habis di klubnya dulu kan di Manchester City. Tapi jarang banget itu yang mau beli pemain ini. Baru aja nih sebelum gue bikin video ini, Paris Saint-Germain juga beli pemain ya. Akhirnya dia beli Jackie Groenen dari Manchester United. Eh, Kalau biaya transfernya itu bisa sampai 150 euro, itu include bonus ya. Tapi ini istilahnya juga udah ada angin segar bahwa pemain ini maulah mengeluarkan biaya transfer, meskipun mungkin bagi ukuran mereka mungkin mahal ya, tapi setidaknya pemain ini worth it tuh dihargai seperti itu, berkat permainan mereka, berkat
kapabilitas mereka, kualitas mereka. Jadi nggak cuma nunggu gratisan gitu loh. Itu karena dari dulu sampai sekarang tuh selalu nunggu gratisan, tapi setidaknya ada lah sekarang yang bisa beli ya, bisa beli pemain. Ya gue sih berharap di tahun-tahun berikutnya mungkin ada lagi yang mau apa membayar biaya transfer. Gak usah memecahkan rekor transfer dulu lah, yang penting bayar biaya transfer. Karena gue liat nih pemain yang lain nih kayak Vivian Miedema juga, dia cuma panjang kontrak setahun di Arsenal. Kalau misalnya Arsenal gagal lagi juara di musim ini, ya kemungkinan dia bakal cabut secara gratis entah ke klub mana gitu, kayak mau bayar gajinya lebih mahal ya. Tapi bagi gue apresiasi ini dengan at least sekarang klub-klub sepak bola di Eropa maupun di Amerika sudah berpikir bahwa bisnis sepak bola ini menguntungkan. Mereka bisa apa, mereka tidak ragu untuk mengeluarkan uang banyak untuk invest ke satu pemain atau invest ke satu apa ya, invest ke satu sistem gitu ya. Jadi semoga dengan adanya ini kultur sepak bola wanita bakal lebih bergairah, terus bisnisnya juga makin untung, jadi semakin banyak yang terlibat dan semakin banyak juga yang peduli ya dengan sepak bola wanita, bahwa sepak bola wanita ini bukan cuma satu alternatif untuk sepak bola keseluruhannya, melainkan juga bisa diposisikan sebagai yang utama ya dari sepak bola ini. Ingat bahwa Inggris kemarin juara Women's Euro, itu gelar pertama Inggris di Piala Eropa sepanjang sejarah pria wanita. Itu mereka udah memposisikan diri, itu udah diposisikan sebagai ujung tombak sekarang lah. Sekarang banyak orang yang lebih menghargai timnas wanita Inggris dibanding timnas prianya ya. Jadi kita seperti itu. Semoga kultur sepak bola wanita kedepannya berkembang lebih baik lagi, lebih sehat iklimnya, dan juga lebih mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya lah untuk para klub-klub ya. Oke, itu aja dulu ya kali dari video gua ya. Mungkin agak panjang ini bahas ini karena ini cukup menarik ya temanya ya. Ya semoga aja semoga aja sepak bola sekarang dilihat bukan cuma dari turnamen internasionalnya, dari Piala Dunia atau Olimpiade, mereka juga dari Liga Championnya ya, dan kompetisi klub domestiknya ya. Itu aja dulu, sekian. Kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada waktu mungkin gue akan bahas ini kali ya, apa namanya, preview kali ya menuju Piala Dunia. Nanti lah kita lagi lah gimana nanti kita, kalau ada yang rame nanti gue bahas lagi, kalau enggak ya ya kita lihat aja nanti lah ya. Semoga ada yang menarik yang bisa gue bahas. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen juga kalau misalkan kalian mau ada unek-unek atau pandangan. Sampai kita diskusi sehat aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.